Pada masa ketika Pulau Jawa masih dikuasai kerajaan-kerajaan besar bercorak Hindu-Buddha, datanglah pengaruh baru dari seberang lautan. Bersamaan dengan para saudagar dan ulama dari negeri Tiongkok dan Arab, takdir pun mempertemukan Jawa dengan seorang perempuan mulia bernama Putri Sui Banci. Putri Sui Banci adalah putri bangsawan Tiongkok yang telah mengenal ajaran Islam sejak muda. Ia tumbuh dengan pemahaman tentang tauhid, kesabaran, dan ketulusan hati. Ketika gejolak politik dan perebutan kekuasaan melanda negerinya, Putri Sui Banci memilih meninggalkan istana dan berlayar menuju Nusantara, mengikuti panggilan iman dan takdir. Kapal yang membawanya akhirnya berlabuh di pesisir utara Pulau Jawa, wilayah yang kelak menjadi pusat tumbuhnya Islam. Di tanah baru itu, Putri Sui Banci tidak datang sebagai penguasa, melainkan sebagai pembawa cahaya. Dengan kelembutan budi dan akhlak yang luhur, ia segera dihormati oleh masyarakat setempat. Takdir mempertemukannya dengan seorang bangsawan Jawa yang kelak menjadi tokoh penting dalam sejarah Islam di tanah Jawa. Dari pernikahan suci yang berlandaskan iman itu, lahirlah keturunan yang kelak dikenal sebagai para wali dan raja-raja Islam pertama di Pulau Jawa. Darah bangsawan Jawa berpadu dengan keteguhan iman Putri Sui Banci. Di balik dinding istana dan kesederhanaan kehidupan pesisir, Putri Sui Banci berperan besar menanamkan nilai-nilai Islam, kesetaraan, keadilan, dan kasih sayang. Ia mendidik anak-anaknya dengan ajaran tauhid dan akhlak, mempersiapkan mereka menjadi pemimpin yang tidak hanya berkuasa, tetapi juga beriman. Ketika kerajaan-kerajaan lama mulai runtuh oleh zaman, benih yang ditanam Putri Sui Banci tumbuh menjadi kekuatan baru. Berdirilah kerajaan-kerajaan Islam di Pulau Jawa, bukan dengan pedang, melainkan dengan dakwah, budaya, dan kebijaksanaan. Di balik kelahiran kerajaan-kerajaan itu, tersimpan peran seorang perempuan yang jarang disebut dalam kitab sejarah. Putri Sui Banci tidak mengejar tahta atau pujian. Ia memilih berjalan di balik layar sejarah, menjadi ibu peradaban, penghubung dua budaya besar, dan saksi lahirnya era Islam di tanah Jawa. Hingga kini, namanya dikenang dalam kisah dan tutur lisan sebagai perempuan suci yang menjadi jembatan antara masa lalu dan masa depan, antara tradisi lama dan cahaya Islam yang menerangi Pulau Jawa.